Indonesia is a wonderland. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh masyarakat tanah air. Bahasa ini berperan besar dalam menyatukan penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu suku bangsa yang terdiri dari beragam budaya dan bahasa, dan 4. Alat penghubung antar daerah dan budaya. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa tersebut sudah digunakan untuk berhubungan atau lingua franca di seluruh Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu kuno juga digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yakni bahasa pada buku pelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa tersebut juga menjadi bahasa perdagangan dan perhubungan antar suku di Nusantara. Pertumbuhan bahasa Melayu semakin diperkuat dengan peninggalan kerajaan Islam, mulai dari batu nisan Minye 7 1380 Masehi dan hingga hasil swastra seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, dan Tajus Salatin dan Bustanus Salatin. Selanjutnya, bahasa Melayu semakin berkembang di wilayah Nusantara. Bahasa ini pun mulai menyerap kosakata dari beragam bahasa, seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Kemudian, bahasa tersebut semakin sering digunakan untuk berbagai keperluan. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Thank you for watching.